Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Jumpa lagi kita dengan channel. Ya agak-agak pedas sedikit lah. Ini sudah tahu kita apa hasil dari pernyataan Presiden bahwa beliau akan menyelesaikan masalah minyak goreng ini selesai berkemah di ibu kota baru. Nah, akhirnya apa? Kita sudah melihat di media, beberapa media, bahwa Presiden akan mengeluarkan kebijakan pemberian BLT minyak goreng sebanyak 300.000 selama 3 bulan. Berarti 1 bulannya 100.000. Nah, inilah nampak-nampaknya. Jadi secara cepat saja nih Presiden untuk menyelesaikan masalah minyak goreng ini. Nah, inilah nampak bagi kita masyarakat ini bukan penyelesaian nampaknya. Jadi kami masyarakat itu yang dibutuhkan sekarang adalah minyak goreng itu ada harga murah, jadi tidak perlu pakai BLT. Nah, dikasih juga BLT, tapi harga minyak goreng juga tinggi, sama juga dengan bohong. Nah, apakah ada solusi lain? Inilah yang membuat pertanyaan-pertanyaan bagi saya sebagai masyarakat biasa. Nah, baru-baru ini kan pernah kita lihat suatu tontonan yang begitu ramai, rapat dengan pendapat antara DPR dengan Menteri Perdagangan. Nah, setelah itu dengan juga beberapa pengusaha. Kita lihat begitu gagah perkasanya anggota-anggota DPR dengan suara lantang, bentakan, geprak meja pun sekalian. Nah, hasilnya apa? Nol besar. Jadi kalau saya lihat antara pemerintah dengan DPR ini ya 11-12 lah. Cuma politik pencitraan saja yang mereka perlihatkan. Hasilnya nggak ada. Nah, kan sudah jelas dikatakan oleh Menteri Perdagangan waktu itu yang mewakili pemerintah bahwa ada suatu masalah besar. Mengapa masalah minyak goreng ini terjadi adalah adanya tangan-tangan kotor atau mafia-mafia minyak goreng yang bermain. Ini yang diselesaikan seharusnya oleh pemerintah, utama Presiden. Bukan bikin BLT, itu mengambil jalan singkat saja. Kalau rakyat apalah, tetap juga nanti diterima oleh rakyat. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi kan nggak ada juga hasilnya. Rakyat sudah tahu Indonesia ini adalah negara penghasil sawit terbesar di dunia. Nggak ada cerita lah. Minyak goreng itu banyak. Nah, saya sebelum ada rapat dengan pendapat antara DPR dengan Menteri Perdagangan waktu itu, jauh-jauh hari sudah menduga ini ada tangan-tangan kotor bermain. Nah, saya punya bukti. Pernah saya katakan juga di channel saya ini, saya punya bukti betul. Waktu harga minyak goreng naik waktu itu, yang 1 liter dijual sekitar 17.000 sampai 18.000. Nah, minyak goreng itu banyak. Segala merek ada. Masyarakat bebas untuk membeli. Tiba-tiba datanglah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan satu harga waktu itu. Dengan 1 liter dijual 14.000. Apa yang terjadi? Minyak goreng itu langka. Masyarakat antri untuk membeli. Nah, baru-baru ini dicabut lagi lah kebijakan itu. Nah, minyak goreng diserahkan lagi ke mekanisme pasar. Nah, harga melambung tinggi. Yang mana yang 1 liter dijual sekitar 23.000,
Yang 2 liter dijual sekitar hampir 50.000. Nah, barangnya bagaimana? Banyak lagi barangnya, keluar lagi semua mereknya. Masyarakat bebas lagi membeli, tapi harganya tinggi. Nah, disinilah pemerintah harus masuk sebetulnya. Saya dari dulu sudah pernah saya katakan, aturlah kebutuhan bahan pokok masyarakat itu, pemerintahlah yang mengatur. Nah, supaya apa? Supaya harga-harga itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, itulah belajarlah sedikit di era Orde Baru waktu itu, di zaman Pak Harto waktu itu. Bagaimana waktu itu pemerintah mengatur kebutuhan pokok masyarakatnya. Malam hari diumumkanlah oleh pemerintah harga cabai merah 1 kilo 5.000. Besok pagi ibu-ibu datang ke pasar, memang jumpa 5.000. Begitulah cara pengaturannya. Sekarang kan tidak. Jangankan untuk mengatur minyak goreng, menyelesaikan masalah minyak goreng aja sampai sekarang nggak bisa pemerintah ini. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, antara pemerintah sama DPR 11-12 lah. Tak ada pernah dapat kata penyelesaian. Pencitraan saja semua. Nah, sekarang apa yang ditunggu oleh rakyat? Yang ditunggu itu oleh rakyat, harga minyak goreng itu harus murah, harus dapat, jangan langka. Nah, sekarang kebijakan sudah dimulai oleh presidennya, itu pemberian BLT. Satu lagi ada juga nih, presiden nih kalau nggak salah Pak Jokowi ini pernah janji dulu nih, ada mengeluarkan apa namanya dulu, saya lupa nih, kartu sembako murah. Waktu itu entah di mana kartu itu sekarang, apakah kartu itu sudah dicetak atau belum, atau anggaran untuk cetaknya tidak ada. Itulah saya yang tidak tahu. Tapi itulah, rakyat nggak butuh BLT, rakyat nggak butuh kartu apapun, nggak butuh. Yang dibutuhkan rakyat sekarang ini, bagaimana harga-harga itu bisa terjangkau oleh rakyat dan murah. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Nah, itulah kewajiban pemerintah untuk mengatur itu semua. Jadi sekali lagi saya katakan, DPR pun tidak bisa mengawasi semua. Jadi fungsi DPR ini tidak jalan. Apa itu? Yaitu fungsi pengawasan. Nah, jadi udahlah. Sekarang kebijakan sudah ada oleh pemerintah. Rakyat tentu tetap terima dengan ini. Tapi menurut saya sebagai masyarakat, ini bukan jalan keluarnya. Ini menunjukkan kelemahan dari pemerintahan Pak Jokowi ini, bahwa tidak bisa menyelesaikan masalah di negara kita ini. Bagaimana nanti dia bisa menyelesaikan yang besar-besar? Masalah minyak goreng saja sampai sekarang dia tidak pernah menyelesaikan. Lihat, Papua semakin hari semakin menyedihkan. Apalagi yang di Kalimantan, ibu kota baru, entah bagaimana ceritanya nanti. Kita tunggu saja. Jadi cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.